Mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita akan membahas sejarah lagu dari Mana Ada Sobat Lagi. Ditinggal pergi oleh orang yang dekat dan penuh arti dalam hidup kita dapat menimbulkan perasaan sepi, sendiri, dan sedih. Bayangkan perasaan seorang istri yang suaminya berlayar sebagai awak kapal berbulan-bulan lamanya. Atau bayangkan perasaan orang tua yang semua anaknya pergi ke tempat yang jauh untuk mengejar ilmu. Rasa sepi, sendiri, dan sedih dapat berubah menjadi rasa pedih dan perih jika kita ditinggalkan bukan hanya dalam arti fisik, melainkan ditinggalkan dalam arti disisihkan, dicampakkan, atau dihianati. Bayangkan pedihnya perasaan seorang yang sering diminta membela kepentingan kawan-kawannya, namun ketika ia sendiri berada dalam keadaan terjepit, kawan-kawannya itu berpura-pura tidak tahu. Atau bayangkan perihnya perasaan orang yang secara sepihak dan tanpa penjelasan yang masuk akal tiba-tiba diputus hubungan oleh pacarnya. Namun yang lebih berat lagi adalah jika kesepian, kesendirian, dan kesedihan itu terasa sebagai kehampaan hidup karena seorang yang sangat dekat dengan kita mendadak meninggal dunia. Hidup ini seolah-olah tidak terasa punya tujuan dan arti lagi. Ada sesuatu yang kosong dalam hidup kita. Kita merasa bagaikan sebatang kara di dunia ini. Perpisahan memang bisa meninggalkan bekas yang menghayat hati. Apalagi jika perpisahan itu disebabkan oleh kematian. Itulah sayatan yang membekas dalam hati Joseph Medicott Scriven, seorang pemuda Irlandia yang lahir pada tahun 1819. Setelah lulus dari Trinity College di Dublin, Scriven bertunangan dengan gadis idamannya. Selama beberapa tahun kedua insan ini dengan penuh rasa bahagia menunggu dan menyiapkan hari pernikahan mereka. Namun, maksud hati mereka tidak kesampaian. Beberapa hari menjelang pernikahan, musibah menimpa calon istri Scriven yang tenggelam dan tewas. Scriven tidak sanggup menahan rasa sedihnya. Ia berimigrasi ke Kanada. Di sana ia menjadi guru. Ia pun menyediakan waktu bagi gereja dalam pelayanan terhadap orang miskin dan perkunjungan ke rumah sakit. Menyadari bahwa ibunya yang ditinggalkan di Irlandia yang dalam kesedihan, Scriven menghibur ibunya dengan membuat syair untuk sebuah lagu. Scriven betul-betul dapat menyelami kesedihan ibunya, sebab ia sendiri pun mengalami kesedihan yang mendalam. Berhari-hari Scriven bergumul menulis syairnya itu. Akhirnya lahirlah syair lagu
yang kini dikenal, yaitu What a Friend We Have in Jesus. Terjemahan Indonesia berjudul Mana Ada Sobat Lagi, dan di Kidung Jemaat 453 berjudul Yesus Kawan yang Sejati. Dengan syair ini, Scriven mengajak ibunya untuk menghadapi kesedihan dengan cara membagi perasaan itu kepada Tuhan dalam doa. Sama seperti nyanyian lain yang diterjemahkan, kata-kata dan syair Scriven pun dikorbankan demi keserasian lagu. Karena itu, pesan suatu nyanyian menjadi lebih kuat kalau kita melihat bahasa aslinya. Inilah kata-kata yang dibuat Scriven dan di bawahnya diterjemahkan keserasian lagu tersebut. Mana ada sobat yang seperti Yesus, yang menanggung segala dosa dan sedih kita. Kita diberi hak istimewa untuk membawa segala sesuatu kepada Allah dan doa. Betapa sering kita kehilangan damai. Betapa kita menanggung perih yang tidak perlu terjadi. Semua itu gara-gara kita tidak membawa segala sesuatu kepada Allah dalam doa. Apakah kita menghadapi godaan dan pencobaan? Apakah ada sesuatu persoalan? Tidak perlu kita memperkecil hati. Bawalah itu kepada Tuhan dalam doa. Dapatkah kita menemukan kawan yang begitu setia, yang mau ikut merasakan kesedihan kita? Yesus mengetahui segala kelemahan kita. Bawalah itu kepada Tuhan dalam doa. Apakah kita lemah dan berbeban berat, terganggu oleh banyaknya persoalan? Penebus mulia tetap perlindungan kita. Bawalah itu kepada Tuhan dalam doa. Apakah kawan-kawan melupakan dan meninggalkan Anda? Bawalah itu kepada Tuhan dalam doa. Di dalam pelukannya, Ia memegang dan melindungi Anda. Di situ Anda akan mendapatkan penghiburan. Kekuatan nyanyian ini terletak pada gambaran-gambaran yang sederhana dan konkret. Tuhan Yesus digambarkan sebagai seorang sahabat yang dekat dan akrab, yang selalu mempunyai waktu untuk duduk dengan tenang dan mendengarkan isi hati kita dengan penuh pengertian. Yesus digambarkan sebagai sahabat yang sejati dan yang tidak akan ada bandingannya. Ketika andalan-andalan kita malah membelakangi, meninggalkan, atau mencampakkan kita, Yesus justru mendekati kita. Karena itu, kita tidak akan sia-sia jika kita berbicara kepada Yesus. Dialah sahabat kita yang sesungguhnya. Mana ada sahabat lain seperti Yesus? Mari kita berdoa. Yesus, sobat yang setia, kami mengaminkan bahwa lagu Mana Ada Sobat Lagi adalah lagu penghiburan kami. Tidak ada yang lebih setia dari Tuhan kepada kami. Hiburlah kami ya Tuhan, bila kami mengalami duka dan tekanan di dalam dunia ini. Amin.